Nah, saya bagi ya untuk Harbolnas ini persiapan apa yang harus kita persiapkan menjadi 5. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak. Dan buat kamu yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa follow dan subscribe channel ini, karena di channel ini kamu akan belajar hal-hal yang akan membantu kamu dalam berjualan online di marketplace. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget tentunya. Topik mengenai Harbolnas. Nah, Harbolnas teman-teman pasti tahu ya, adalah Hari Bolos Nasional. Iya. Harbolnas itu sebenarnya adalah hari belanja online nasional yang untuk Indonesia ini kita puncaknya di 12.12 ya. Kalau misalnya ada tanggal kembar, ya kita tahu dari 11, 22, 33 sampai 12.12 itu adalah tanggal cantik yang memang dipersiapkan supaya pembeli merogoh koceknya ya, pakai pay later kalau nggak punya kocek, supaya mereka bisa belanja online. Nah, puncaknya adalah di 12.12. Tapi 11.11 juga nggak kalah kencengnya, karena dua tanggal itu keren banget pokoknya. Kenapa? Nah, ini kita lihat data ya. Berdasarkan data ya, untuk Shopee sendiri ya, Shopee itu pada kuarter 2 di 2021 itu tercatat sebagai aplikasi nomor 1 menurut App Annie. Jadi teman-teman, yang namanya udah aplikasi yang lagi rame banget dan juga Harbolnas juga, pastinya yang tingkat orang belanja itu makin rame. Apalagi kalau lagi campaign ya. Kita lihat dari data yang diberikan Shopee, setiap campaign ya, Oktober 2020 dan November, selama campaign itu tingkat transaksi dan traffic itu naik ya. Bahkan di November itu sampai 9 kali lipat. Jadi bayangkan kalau teman-teman sekarang orderannya ada 10 paket, kalau lagi event, lagi campaign, itu bisa naik sampai 9 kali lipat ya. Bahkan untuk top seller ada yang naik dari 24 kali lipat, 21 kali lipat, 66, 56 kali lipat. Wow ya, gede banget ya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak mempersiapkan diri, karena nanti sayang sekali ya. Nah, ini catat tanggalnya. Biasanya campaign itu mereka akan mulai selama habis campaign 10.10 langsung lanjut ke 11.11. Habis 11.11 langsung lanjut ke 12.12. Jadi tanggal campaign itu bukan cuma 1 hari aja, tapi memang sudah diworo-woro dulu, itu biasanya selama 1 bulan ya. Jadi tanggal 11-nya itu biasa adalah peak. Habis itu ada misalnya tanggal 12 itu adalah periode clearance ya. Jadi masih cukup besar animonya ya. Dan beberapa hari sebelumnya juga sudah ini. Kenapa? Karena pada waktu campaign itu biasanya budget ads dari marketplace itu gila-gilaan. Kalian pasti begitu familiar ya. Ketika buka TikTok ada ads-nya Shopee ya. Ketika misalnya kita buka YouTube ada ads-nya Shopee. Ketika lihat lagi jalan lihat billboard ada ads-nya Shopee. Jadi mereka benar-benar spend gila-gilaan supaya semua orang pada tanggal itu pengen belanja, karena sudah tahu akan ada diskon besar-besaran, flash sale ya, voucher gratis ongkir tanpa minimal belanja, dan lain-lain ya. Nah, sebagai seller, apa yang harus kita siapkan dan fitur-fitur apa yang harus kita pakai supaya kita nggak ketinggalan campaign? Karena kalau mau sampai orderannya sampai 9 kali, sampai 66 kali, tapi ya teman-teman selama ini Botakers jualan setiap ada campaign atau nggak ada campaign penjualannya stabil ya. Stabil malah cenderung drop, apalagi pas campaign. Nah, itu berarti bahaya ya, berarti itu harus kita bereskan ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, simak video ini sampai akhir, karena kita akan kasih tips-tips yang pastinya berguna buat teman-teman mempersiapkan diri sebelum kita mau campaign ya, mau 11.11, mau 12.12, atau setiap tanggal double digit itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu dapat ilmu-ilmu daging soal jualan online. Nah,
exposure selama campaign ya. Ini ada beberapa, ini adalah fitur-fitur Shopee, ada cashback ekstra, ada gratis ongkir XL, ada murah lebay, ada serba 1000, ada ingatkan diskon, ada flash voucher, bisa menggunakan Shopee Express juga, atau ada banyak faktor fitur-fitur lain ya. Nah, menurut dari Om Botak ya, dari semua fitur ini baik ya. Semua fitur ini dapat memberikan ekstra traffic ke teman-teman yang memang membutuhkan traffic ya. Dan pada waktu campaign itu tokonya akan lebih menarik apabila memakai fitur-fitur ini. Nah, dari semua ini yang manakah yang paling Om Botak rekomendasikan ya? Atau yang manakah fitur-fitur yang sudah teman-teman coba? Coba komen di bawah ya. Kasih tahu, saya udah coba ini Om, bagus banget ya. Omset saya naik berkali-kali lipat. Nah, ini coba kasih tahu supaya teman-teman yang lain, Botakers yang lain juga tahu ya. Tapi yang favorit dari Om Botak yang sudah Om Botak rasa sangat membantu adalah pertama cashback ekstra. Nah, cashback ekstra ini memang sangat membantu karena ini kita akan dikasih exposure dan pembeli itu suka cashback ya. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman kombinasikan dengan beberapa fitur yang lain. Misalnya ya, murah lebay. Kalau bisa tergabung dalam campaign murah lebay dan di produknya di bawahnya ada stiker murah lebay, itu sangat menarik. Karena terbukti teman-teman sudah menjual produk ini dengan banyak dan harganya juga ya, walaupun nggak selalu termurah, tapi harganya itu bagus ya. Biasanya kalau sudah masuk ke murah lebay, traffic dari produk ini akan konsisten sama ya. Dan juga kita tahu ada namanya sistem program flash voucher toko saya 50% ya. Di sini kita dikasih exposure juga. Nah, tapi semuanya balik lagi harus dihitung ya. Kalau mau kasih cashback ekstra, mau kasih gratis ongkir XL, murah lebay, serba 1000, ini jangan sampai ya teman-teman semuanya diikutin tanpa dihitung-hitung dulu, karena semuanya ini menambah biaya ya dalam berjualan kita. Jadi teman-teman harus hitung, memang exposure-nya dapat lebih tapi akan ada biaya ya. Jadi kalau di antara semua ini yang dari Om rekomendasikan ya, hanya mungkin pertama yang free saja yang kita pakai. Yang free itu yang mana? Ikut Shopee Express, itu free ya. Teman-teman aktifkan Shopee Express karena menurut Om Botak ini akan kasih traffic lebih ya, karena memang ini Shopee punya ya. Jadi coba pakai Shopee Express. Lalu yang kedua, bergabung dengan murah lebay, karena murah lebay pun tanpa biaya, kita hanya kasih submit produk kita ke dalam campaign murah lebay. Jadi dua itu yang gratis pakai ya, yang gratis kita pakai. Kalau mau yang berbayar, kalian pilih-pilih yang cocok dengan strategi dari tokonya teman-teman. Nah, berikutnya ini kita bisa melihat ya, dalam campaign itu juga jangan lupa untuk iklan ya. Iklan itu sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya, tapi di sini adalah referensi kalau teman-teman mau beriklan, ada kategori-kategori yang share-nya itu lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Nah, biasanya pada waktu campaign kita menaikkan bid iklan ya, tapi ini kita akan bahas di video kita selanjutnya. Makanya teman-teman ya, boleh dikorek-korek file video kita yang lama, kita pernah bahas mengenai iklan Shopee. Nah, di sini kita akan nggak akan bahas iklan ini lama, tapi kita akan sebenarnya membahas strateginya soal campaign ya. Tapi setiap kategori, intinya di halaman ini, setiap kategori ini bisa ya beda-beda balik modal iklannya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada kategori, misalnya kategori woman shoes ya, sepatu perempuan ini kategori iklan cheer-nya ini lebih tinggi, bisa 40% dibandingkan kategori kamera ya. Jadi kalau kita berjualan barang yang berbeda di dua toko yang berbeda, yang di sini kok boncos, di sini enggak, ya mungkin itu karena pengaruh dari kategori produknya. Ada kategori yang mungkin lebih kompetitif, ada kategori yang tidak terlalu kompetitif dalam beriklan. Nah, saya bagi ya, untuk Harbolnas ini persiapan apa yang harus kita persiapkan menjadi 5 ya. Kita akan masuk ke dalam produk, promosi, tim, modal, dan logistik. Jadi ini adalah 5 hal yang harus kita pahami dan kita ketahui dan persiapkan sebelum menghadapi puncak Harbolnas 11-11, 12-12 campaign ya.
pertama soal produk, kita harus mengerti dan paham life cycle daripada produk itu sendiri. Nah, teman-teman selama ini kalau kita berjualan, kita hanya kopas produk saja tanpa kita pahami apakah produk itu memang life cycle-nya lagi naik atau turun, ini bisa berbahaya ya, karena seringkali kita ngambil produk itu harganya di pucuk dan setelah kita ngambil harganya drop ya, kena ARB itu berarti ya. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kita mengambil produk ini dan mencoba menjual ketika yang jualan itu sudah rame. Karena biasanya kalau yang jualan sudah rame, itu berarti udah siap-siap produknya mau turun biasanya ya. Jadi teman-teman jangan jualan pas produknya lagi di pucuk ya. Kalau teman-teman mau jual barang yang memang lagi tren ya, coba prediksi tren ketika trennya baru mau mulai naik. Nah, kita waktu jual itu masih dapat keuntungan. Karena kalau lihat dari grafik ini ya, ketika kita menciptakan produk ya, kalau kita memang yang menciptakan produk itu sendiri, kita melakukan sebuah riset. Nah, ketika dia mulai naik, nah ini adalah masa yang memang belum ada kompetisi, karena kompetitor belum tahu kalau produk ini bagus. Ketika sudah mulai lumayan ya, sudah mulai masuk terlaris, kompetitor masuk karena lihat ini barangnya bagus, mereka akan tiru, mereka impor juga. Misalnya kalau barang impor, mereka akan tiru desainnya. Kalau teman-teman main fashion ya, main sepatu, lalu semakin banyak kompetitor, harga akan semakin dipres. Karena namanya kompetisi tentunya akan menimbulkan persaingan harga, dan harganya kalau dipres, cuannya pun makin tipis. Nah, ketika cuannya makin tipis, akan banyak seller yang akhirnya menyerah. Ya, jadi ketika naik sampai peak, kompetitor masuk semuanya, harganya makin dipres, akan banyak yang nggak kuat, akhirnya lama-lama barangnya akan turun karena juga minatnya ternyata dari pembeli itu sudah lari ke model atau produk yang lain. Jadi setiap produk ini perlu dikenali life cycle-nya. Jangan sampai teman-teman produk hero-nya ini tidak di-maintain atau tidak dicek, karena namanya produk hero nggak selamanya jadi hero ya. Atau kalau mau main produk baru, usahakan kita main ketika produk itu baru mulai mau naik ya, untuk barang-barang tren ya. Kecuali kalau kita bicara barang-barang memang barang-barang klasik ya, FMCG, sembako dan lain-lain ya, memang tahun lalu jualannya segitu ya, tahun ini segini ya. Tapi main barang-barang FMCG, main barang-barang yang istilahnya kebutuhan sehari-hari ya, memang profitnya sudah ketakar ya. 100-200 perak pun orang akan lari ya. Jadi kalau teman-teman, saya nggak bicara life cycle ini ke barang-barang FMCG ya, tapi barang-barang memang barang-barang tren ya. Jangan sampai kita masuk timingnya itu salah. Nah, berikutnya yang perlu kita persiapkan itu kita harus mengecek ke Google Trend ya. Di Google Trend ini kita bisa melihat barang-barang mana yang trennya sedang naik ya. Tapi sekali lagi ya, ketika kita melihat tren sebuah produk, itu kita melihat data history ya, data di masa lampau, di mana data di masa lampau ini belum tentu ya menunjukkan apa yang akan minat orang di masa depan ya. Kita menggunakan data masa lampau ini, produk tren melalui Google Trend, kita mau prediksi ke apa yang orang-orang akan lakukan di masa depan ya. Nggak ada yang tahu masa depan kayak gimana. Jadi sekali lagi, jadikan data ini bukan sebagai istilahnya harus ya, tapi ini sebagai salah satu tools yang membantu kita untuk mengetahui kira-kira trennya seperti apa di masa lalu, dan kita pakai itu supaya kita bisa memprediksi tren di masa yang depan ya. Jadi kita berjualan nggak bisa melulu mengandalkan data yang diberikan oleh Google atau di Shopee ya. Di Shopee sendiri ada bisa melihat di panduan penjualan tuh produk terlaris ya. Kita bisa lihat kategori. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat produk mana yang laris. Tapi sekali lagi, ini adalah data yang masa lampau ya, data 1 bulan lalu ya. Belum tentu nanti pada waktu Harbolnas produk-produk ini yang dicari orang, karena mungkin orang mau cari produk yang baru ya. Dan juga biasanya sudah masuk ke dalam terlaris ini, cuannya juga sudah tipis karena semua orang sudah tahu ini barang laku. Ketika semua sudah banyak yang masuk, kompetitor banyak yang masuk, otomatis ya
profitnya turun. Ya, jadi itu adalah indahnya jualan ya, indahnya jualan. Dan kita karena berjualan di marketplace semuanya serba terbuka. Ya, nggak ada kalau misalnya toko yang rame nggak ada yang tahu, itu nggak ada teman-teman ya. Semuanya ini bisa dianalisa sama kompetitor, datanya kita, sebaliknya data kompetitor pun bisa kita analisa kalau kita menggunakan tools yang tepat ya. Di sini kita juga bisa melihat ya dari Shopee performa dari toko kita. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya kita melihat konversinya. Nah, teman-teman di sini mau melihat produk-produk yang konversinya bagus yang nantinya akan kita siapkan untuk kita jadikan produk hero. Ya, di sini produk-produk yang konversinya kurang bagus, ya kita harus siap-siap karena produk tersebut itu berarti selain ada sesuatu yang harus diperbaiki supaya konversinya menjadi lebih baik di atas rata-rata toko. Nah, jadi konversi produk pun perlu diperhatikan sebelum kita memilih produk hero mana yang ingin kita mainkan dari dalam sebuah campaign. Nah, berikutnya kita juga harus mempersiapkan stok ya. Persiapan stok sebelum campaign menurut saya sangat-sangat krusial karena jangan sampai ya teman-teman itu nanti semuanya sudah siap, risetnya sudah siap ya. Ternyata stok produknya itu cuma sedikit. Jadi ketika kenaikan traffic itu 10-20 kali nggak ada modal ya. Nggak ada produknya juga, atau produksinya bisa bahannya ada tapi nggak kekejar produksinya karena kapasitas kita tidak sebegitu besar. Jadi semuanya harus dipikirkan. Apabila ini bukan barang ready stock, apakah dalam waktu yang diberikan oleh Shopee, waktu pengemasan dan pengiriman itu kita bisa mengirimkan barang? Karena tadinya kita mau senang ya ketika orderan masuk, tapi kalau orderan ini belum dikirim dan sampai, itu nggak jadi duit ya. Jadi jangan cuma senang karena orderannya masuk, karena orderan yang belum terkirim itu tidak jadi cuan ya. Jadi teman-teman harus dipikirin, kalau orderan ini 10 kali lipat dari hari biasa, bagaimana saya bisa mengirim produk tersebut ya? Apakah barangnya itu ada? Jadi harus dipersiapkan dulu stoknya dan dipersiapkan alurnya. Nah, berikutnya adalah faktor promosi. Nah, di sini kita melihat promosi itu sangat penting ya. Harga coret harus dimainkan ya teman-teman ya. Dan hati-hati yang baru naikin harga, tunggu 8 hari. Jadi jangan terlalu mepet setting harganya ya. Harus tunggu 8 hari sebelum kita mencoret harga, karena memang dari Shopee mintanya 7 hari, tapi kadang kita nggak tahu 7 harinya itu batasnya itu tadi pagi, siang, atau malam, atau subuh ya. Jadi teman-teman biar amannya 8 hari tunggu sebelum kita naikin harga. Nah, selain itu juga di fitur-fitur Shopee ini ada banyak sekali fitur yang diberikan sama Shopee. Teman-teman boleh komen di bawah juga fitur-fitur mana yang teman-teman tuh pengen tahu cara pakainya. Nanti kita akan buatkan videonya juga. Di sini ada fitur voucher toko saya, fitur combo hemat, fitur koin menjual, fitur promo toko, flash sale toko saya, paket diskon, promo ongkir toko. Nah, ya, jadi dari fitur promonya ada banyak. Ada game toko, voucher ikuti saya, Shopee Live, iklan Shopee tentunya favoritnya Botakers ya, dan produk pilihan toko. Nah, fitur-fitur mana yang belum pernah Botakers coba? Ya, karena menurut Om Botak, semuanya ini harus kita pahami dan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi Om Botak sendiri juga ada beberapa fitur favorit, terutama iklan ya, iklan. Tapi fitur-fitur lain seperti voucher toko, promo, paket diskon, combo hemat, flash sale toko, promo ongkir, koin menjual, ikuti toko saya, Shopee Live, itu juga merupakan fitur yang sangat penting ya. Jadi teman-teman harus ya kita selalu cek ya dan coba fitur-fiturnya, terutama pada waktu iklan. Nah, untuk iklan Shopee pun ini perlu kita perhatikan ya, gimana caranya kita bisa scale up, terutama menghadapi Harbolnas. Nah, cara scale up-nya biasanya kita lebih agresif ya. Kita naikkan bidnya, kita juga set pencariannya juga yang luas kalau biasa kita spesifik, dan juga biasanya kita mau menjaga supaya modal hariannya ini berlipat ganda dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ya, ini kita lakukan karena konversi pada saat event ini biasanya
berkali lipat dibandingkan dengan hari biasa ya. Jadi sudah traffic-nya lebih banyak, konversinya juga naik ya. Ini adalah saat yang tepat untuk gas iklan kita. Nah, jadi teman-teman jangan sampai teman-teman ketinggalan, karena biasanya teman-teman yang memang tidak terlalu wah gitu ya pada waktu event, ini biasanya adalah teman-teman yang tidak menggunakan atau berani scale up pada waktu event. Jadi nanti kita masih ada kesempatan ya, karena kita kan nontonnya ini mungkin mudah-mudahan teman-teman ini kita belum terlambat ya, sebelum 11.11, belum 12.12, atau belum 11.22 nanti ya, persiapkan toko kita ya, supaya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal pada waktu Harbolnas. Nah, berikutnya juga untuk sosmed, kita harus memperhatikan bagaimana kita menyebarkan ya viralitas ini di sosmed. Jadi di semua sosmed yang kita punya, kita mau menimbul build up ya, nanti pada waktu event kita akan kasih harga yang spesial. Jadi semua orang nanti bisa klik dan mereka akan ingatkan ketika 10.10 ada diskon spesial khusus untuk teman-teman yang lihat di sosmed ini. Jadi kasih suatu bonus supaya kita bisa tarik dari sosmed itu, tarik traffic masuk ke dalam toko kita pada waktu event. Nah, biasanya kalau dari produk kita sudah siap ya, dari promo kita bisa, dari iklan kita sudah mahir, biasa nanti akan ketemu di masalah tim ya. Masalah tim ini kadang-kadang menjadi kendala ya. Di Om Botak sendiri juga sama, kadang-kadang terhalang masalah tim. Karena untuk produknya bisa, untuk promosi bisa, untuk iklan lebih bisa lagi, tapi masalah tim yang packing tetap harus ada kan. Yang proses orderan, yang chat tetap harus ada. Dan ketika orderan itu berkali-kali lipat, ini semua di semua lini ini akan sangat padat sekali. Nah, jadi biasanya dari Om Botak ini kita selalu evaluasi dengan tim ya, bagian mana yang merupakan titik lemah. Ya, kalian cari titik lemahnya ada di mana. Persiapkan tim kalian dengan baik. Kalau memang bisa kita hire untuk karyawan tambahan pada waktu event, lakukan itu, persiapkan itu sebelum hari H ya. Jangan sampai sudah kedapatan order yang banyak ya pada hari Harbolnas itu baru nyari orang, udah telat, stres ya, udah nggak sempet cari orang lagi dan mungkin udah nggak sempet training lagi, nanti malah orderannya yang banyak itu nggak bisa terkirim semua, toko kita kena penalti ya. Jadi bukannya untung malah jadi buntung ya, karena kita kena penalti, nanti kita star seller hilang dan lain-lain. Jadi teman-teman harus mempersiapkan tim dengan baik. Nah, tim itu kalau memang ada bagian-bagian yang memang kita bisa hire orang yang cabutan atau harian ya, lakukan itu ya. Jadi memang biasanya tuh kalau untuk packing, untuk di bagian gudang ya nggak perlu skill yang terlalu banyak ya, nggak perlu training yang banyak ya, diajarin 1-2 jam juga udah bisa ya. Itu kita mudah persiapkan, tapi biasanya kita melihat bahwa ada bagian-bagian tertentu yang lebih sulit ya, misalnya balas chat karena perlu product knowledge ya, dan juga mungkin bagian QC karena teman-teman tuh perlu product knowledge juga dan tahu gimana cara QC-nya yang baik untuk toko kita. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang menurut Om Botak tuh bisa, ada bagian tertentu yang lebih sulit. Nah, oleh karena itu ketika lagi Harbolnas ya, selain tim, yang kedua masalahnya yang menurut Om Botak itu sangat krusial adalah masalah gudang ya. Ketika orderannya 10 kali lipat, bingung gudang juga ya. Kenapa? Karena tempat kerjanya cuma segini-segini doang. Kalau buat dua kali lipat masih oke, 3 kali lipat udah sempit. Udah nggak bisa jalan ya. 4 kali udah ngep ya. Sampai 10 kali mungkin kita muntah orderan istilahnya, tempatnya berantakan ya. Kalau udah berantakan itu udah rawan sekali untuk resiko salah picking ya, salah ngambil. Resiko buat QC juga sangat rentan, yang kerja juga nggak nyaman, apalagi kita sekarang masih harus jaga prokes ya, harus jaga social distancing dan lain-lain. Itu kalau sudah terlalu penuh
itu juga merupakan salah satu kendala yang memang pada waktu event itu Om Botak sendiri sering hadapi gitu ya, dan kita harus cari jalan sebelum hari H pada waktu event. Nah, kebetulan sekali di sini kita dibantu oleh shipper ya. Om Botak sendiri udah bekerja sama dengan shipper. Shipper itu apa? Shipper itu adalah gudang online. Jadi shipper ini ada promo mulai dari 1 sampai 21 Oktober ini ya. Bisa cek di Instagramnya shipper. Dia ada promo gratis packing dan jaringan gudang di 35 kota. Jadi shipper ini punya gudang di 35 kota. Jadi teman-teman yang mau buka cabang ya, atau memang teman-teman sellernya dari Jabodetabek misalnya ingin buka di Surabaya, bisa menggunakan shipper. Mau buka di Sumatera, bisa menggunakan shipper. Mau buka di kota yang sama atau yang dekat dengan tempat gudang kalian itu juga bisa ya, karena daripada kita harus sewa ruko lagi, sewa toko lagi, hire karyawan ya, terutama nanti untuk menghadapi event. Ini memang saya rasa sangat praktis ya kalau kita menggunakan shipper, karena bukan cuma lagi free sewa gudang, tapi juga ini memudahkan. Dan yang saya suka dari shipper ini adalah mereka ini untuk standar operation SOP-nya itu seragam, karena semua gudang itu milik shipper ya, mereka nggak bekerja sama dengan third party. Jadi semuanya itu dari atas sampai bawah itu secara standar pelayanan itu seragam, dan menggunakan mereka jatuhnya juga murah sekali karena kita hanya bayar fee sesuai dengan penjualannya kita ya, penjualannya kita. Nah, lebih jelas mengenai shipper itu adalah jasa gudang end to end. Jadi dari warehouse ya, dari gudang, mereka bisa bantu proses orderan. Kita tinggal kirim alamat orderan kita di Shopee, di Tokopedia ya, di Lazada. Tinggal mereka kirim ke ekspedisi, mereka juga bisa QC, bisa packing. Lalu semua itu kita bisa pantau di nanti ada di suatu dashboard yang bisa kita pantau sama-sama mengenai stok dan status orderan ya. Dan di sini teman-teman yang berjualan makanan, di sini shipper juga ada jasa dry storage, juga ada gudang yang ber-AC, dan juga gudang untuk cold room juga ada. Nah, ini sangat affordable ya, sangat terjangkau karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk sewa ruko, untuk biaya fix untuk karyawan. Misalnya gajinya UMR berapa karyawan sebulan tuh fix, ada orderan nggak ada orderan. Untuk teman-teman yang mau menggunakan jasa shipper, misalnya untuk mempersiapkan ke Harbolnas, ini bisa banget ya. Karena kalau misalnya ramenya nanti pas Harbolnas saja ya, kita pakai taruh barang di sana supaya ketika Harbolnas gudang kita nggak cukup, tenaga kita juga terbatas, nanti ada shipper yang akan membantu kita. Tim kita memang hanya kita persiapkan untuk handle yang seperti yang normal aja. Nanti untuk yang limpahan orderannya bisa dibantu dengan pihak ketiga, dengan shipper. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk promonya, teman-teman bisa daftar di bit.ly/ombotakxshipper. Nah, di sini teman-teman bisa daftar, teman-teman bisa gunakan ya link ini. Nanti saya juga akan tulis ini di bio, di deskripsi di bawah, supaya teman-teman bisa menggunakan shipper untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi Harbolnas. Oke, dan selain itu shipper juga bisa memberikan modal kerja. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan shipper, nanti kekurangan modal, ini pun bisa dibantu oleh shipper ya. Jadi teman-teman, ini semua all-in-one package, dan karena shipper adalah perusahaan logistik yang terpercaya ya, dan untuk persiapan Harbolnasnya seperti itu. Semoga video ini membantu teman-teman dalam persiapan menuju Harbolnas, dan Om Botak doakan supaya teman-teman orderannya semuanya itu naik berkali-kali lipat pada waktu Harbolnas. Sukses untuk semuanya, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.